apa kabar? Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Dalam pertemuan kita kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan apakah seorang biarawan misionaris merasa bahagia dengan pilihan hidupnya. Mengapa saya mengajak Anda untuk merenungkan topik yang satu ini? Karena banyak kali kami bertemu dengan orang yang bertanya seperti itu. Saya secara pribadi sekitar 21 tahun yang lalu pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Pastor, apakah pastor merasa bahagia menjadi pastor? Saya agak kaget ketika pertanyaan itu ditujukan pada saya. Saya bertanya dalam hati, mengapa dia bertanya seperti ini? Apa karena memang saya tidak menikah, tidak punya anak? Ataukah karena dia merasa bahwa hidup bujang abadi seperti ini sungguh-sungguh suatu kenyataan yang mustahil? Bisa saja. Karena itu maka ia terdorong untuk berani bertanya seperti itu. Tapi memang kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan kenyataan panggilan ini secara lebih dalam, maka yang namanya panggilan menjadi seorang selibater, entah biarawan, biarawati, atau imam, itu sama seperti air mengalir ke hulunya, kontra alam. Bagaimana mungkin orang-orang yang normal sekali, orang-orang yang punya kemampuan yang baik sekali, memutuskan untuk hidup tanpa menikah? Dari segi biologis susah dipertanggungjawabkan putusan untuk hidup seperti ini. Atau mungkin juga dari segi psikologis agak sulit untuk dipertanggungjawabkan. Apakah merasa bahagia hidup sendiri? Walaupun dalam kenyataan kami hidup bersama dalam komunitas. Tetapi tentu beda kalau seorang hidup bersama pasangan hidupnya, entah seorang suami atau seorang istri dengan beberapa anak dalam keluarga. Yang paling pasti bahwa setiap kami yang dipanggil untuk mengabdi Tuhan adalah orang-orang yang normal. Orang-orang yang tidak serta-merta menjadi malaikat yang mengenakan kesucian tanpa pernah terjebak dalam kelemahan-kelemahan manusiawinya. Para biarawan, biarawati, para pastor atau romo adalah manusia yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ketika kami sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdinya, itu berarti bahwa kami sungguh-sungguh telah disiapkan untuk mengerti banyak hal, memahami banyak hal yang berhubungan dengan dimensi kehidupan manusia dan realitas dunia. Kami cukup disiapkan dengan baik dari segi kematangan spiritual, kematangan intelektual, dan kematangan kehidupan sosial. Oleh karena itu maka persiapan yang begitu matang yang kami alami memungkinkan kami untuk
masuk tercemplung dalam pelayanan di tengah umat, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melayani dengan baik. Kami sungguh-sungguh melayani dengan penuh pengorbanan. Bahwa dalam kenyataan kami juga terjebak dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kami, itu bisa dipahami karena kami bukanlah seorang malaikat suci. Namun ketika misalnya kami jatuh dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kami, yang dapat membantu dan menolong kami, selain kami sendiri, tapi juga tentu umat yang punya hati, yang mengasihi kami, yang tidak membiarkan kami untuk tetap tenggelam dalam kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami. Dengan kata lain, cinta umat terhadap kami mempunyai daya yang membebaskan kami untuk tetap menjadi seorang pelayan yang setia, pelayan yang punya hati dengan umat. Maka tentunya bisa dipahami bahwa dewasa ini ketika hidup dalam modernisme yang menawarkan berbagai macam nilai, tentunya di dalamnya terkandung tantangan-tantangan yang seringkali saya katakan berwajah rembulan atau persoalan kejahatan yang berwajah rembulan. Hal ini tidak hanya menimpa umat atau kaum awam, tetapi juga menimpa kami yang setiap hari berada di balik tembok biara atau pastoran. Kami tetap terpapar kelemahan. Karena itu maka tentunya inisiatif umat untuk senantiasa menolong kami itu adalah syarat mutlak yang mesti kami terima dengan rendah hati. Karena kalau kami menerima koreksi dengan rendah hati, otomatis kami akan tahu bagaimana berusaha untuk tetap berjalan di jalan panggilan suci ini. Kami harus memahami apa yang dikatakan rasionalisasi feeling. Artinya, kalau kami jatuh dalam tantangan, persoalan, dan masalah, kami sendiri harus berusaha untuk bertanya mengapa kami terjebak dalam kelemahan atau jatuh dalam persoalan-persoalan. Hanya dengan itu, kami tentunya akan terbantu untuk bisa keluar dari kerangkengan masalah atau tantangan yang menimpa diri kami. Untuk itu, maka tentu doa dan dukungan dari umat merupakan syarat mutlak yang membuat kami sungguh-sungguh menghayati panggilan ini dengan bahagia. Walaupun dalam kenyataan kami hidup sendiri, membentuk keluarga institusi, di mana di dalam komunitas biara atau pastoran, kami bertemu dengan berbagai macam pastor, bruder, atau suster dari segala macam daerah dengan latar belakang yang berbeda, beda budaya, bahasa, karakter, hobi, dan sebagainya. Kami harus ada bersama, membangun kerukunan, kedamaian, keharmonisan dalam komunitas. Itu tidak gampang. Karena itu maka kami senantiasa diharapkan untuk bertumbuh dalam kehidupan doa yang baik, saling menghargai, saling menuntun, saling menopang, sehingga kami tetap merasa bahagia dengan pilihan ini. Dan kami yakin bahwa pilihan ini memungkinkan kami untuk mengalami apa yang dikatakan etika 100 kali lipat. Seperti yang Yesus katakan, engkau akan mempunyai saudara 100 kali lipat, bapak 100 kali lipat, ibu 100 kali lipat, dan semuanya 100 kali lipat. Kami alami ini semua karena memang penyelenggaraan ilahi yang menyertai kami. Dan itu tidak lepas dari doa, dukungan, dan rasa cinta umat terhadap kami. Bantulah kami, topanglah kami, agar kami tetap setia dan berkanjang
dalam panggilan suci ini. Karena bahagia tidaknya kami tergantung dari bagaimana kami memaknai panggilan suci itu sendiri, dan tergantung dari bagaimana umat sungguh-sungguh membantu kami agar kami bertumbuh dengan baik di dalam panggilan suci ini. Dukunganmu, doamu, sungguh kami sangat harapkan. Salam dan terima kasih.